Al-Kisah, Abu Nawas mendengar ada seorang pedagang di kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang ia layani dengan sangat ramah. Barang-barang dagangan yang dijual pedagang tersebut dibanderol dengan harga yang terjangkau, karena ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang. Di depan toko milik dia berjualan, ada toko seseorang yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang itu berprofesi pula sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, pedagang tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil. Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari, pedagang sebelumnya yang baik hati membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilogram, kata si pedagang kejam. Mendengar syarat yang diminta si pedagang kejam, pedagang baik hati pun merasa terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah kau biasanya meminta rumah untuk dijadikan jaminannya? Tanya si pedagang baik hati. Kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak memaksamu, balas si pedagang kejam dengan ketus. Dikarenakan sedang membutuhkan uang, si pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian, nasib nahas menghampiri si pedagang baik hati. Ia mengalami kebangkrutan, barang dagangannya banyak yang tidak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si pedagang kejam pun tiba. Si pedagang baik hati pun tidak mampu membayarnya. Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 1 kilogram daging, bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si pedagang jahat. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan? Karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang baik hati. Si pedagang kejam pun menyetujui. Berangkatlah mereka berdua ke Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, hamba meminta hak hamba sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu daging bagaimana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Saya menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Tentu saja keinginan si pedagang bengis itu membuat terkejut, sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si pedagang kejam sama saja ingin membunuh pedagang baik tersebut. Tetapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari.
hingga setiap hari si pedagang jahat mendatangi Tuan Hakim untuk menuntaskan perkara ini. Kasus pun sampai telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. "Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu padaku," pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak beberapa lama, ia pun mendapat jalan keluarnya. "Tuan Hakim, hamba akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu," kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan pedagang kejam ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang baik hati, "Apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 1 kilogram daging di bagian mana saja dari tubuhmu yang diinginkannya?" "Ya, Tuan Abu Nawas," jawab si pedagang yang baik hati. "Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, Tuan Abu Nawas," jawab si pedagang baik hati dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang baik, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim. "Wahai Tuan Hakim, izinkan hamba dalam kasus ini untuk menjadi hakim," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim istana. "Menurutku tidak ada yang salah dalam polemik ini. Si pedagang keji berhak meminta haknya, yaitu menuntut daging 1 kilogram dari tubuh si pedagang baik hati yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Dia kira Abu Nawas akan membela si pedagang baik hati tersebut. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang karena dendamnya terbalaskan. "Bagaimana yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Aku menginginkan bagian lehernya," jawab si pedagang jahat dengan bangga. "Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya," pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang kejam. "Kau boleh memotong leher si pedagang baik hati itu, tetapi tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilogram. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dibunuh dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara," kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilogram daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Abu Nawas, hamba tidak bisa. Hamba ingin mencabut tuntutan hamba," ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut, sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelamatkannya. Abu Nawas ditangkap dan diborgol karena membohongi prajurit kerajaan. Pada suatu pagi hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa prajurit. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas.
Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para prajurit beram karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah abdi," jawab Abu Nawas. Terkesan asal bicara, komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja, bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan? Dan setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas. "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopannya. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba, Tuan Abu," katanya. "Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan malu hati. Abu Nawas bertamasa. Al-Kisah, Abu Nawas kaget ketika suasana santainya buyar saat sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah. Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggir kota Baghdad. Mereka berangkat dengan menaiki keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan. Di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. Setahu saya, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas, ucap salah seorang teman Abu Nawas bernama Solhan. "Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman, sahabat Abu Nawas lainnya. "Itu dia, saya enggak tahu," jawab Solhan. "Wah, bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita enggak kembali ke rumah," ujar Abdurrahman. "Tunggu, saya punya 2 sahabat di dekat daerah ini.
ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam 1000 bahasa. Zain mengatakan, dua sahabatnya itu saudara kembar, tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena wajahnya sangat mirip. Teman yang satunya selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab Zain singkat. Mereka berangkat menuju rumah yang dihuni dua saudara kembar tersebut. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua saudara kembar itu. Maaf, kalian hanya boleh mengajukan satu pertanyaan, tidak boleh lebih, katanya. Majulah Abu Nawas menghampiri salah seorang saudara kembar itu dan berbisik. Orang tersebut pun menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju ada di jalan sebelah kanan, tutur Abu Nawas kepada para sahabatnya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata jujur atau orang yang selalu berkata bohong? Tanya Solhan ke Abu Nawas. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana menuju hutan wisata? Ucap Abu Nawas. Dikarenakan masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Jika jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hai Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa? Tanya ketua suku. Belum tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang sama.
perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel, Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan, akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai, Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya satu persatu. Ia memasukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Ya benar, tapi ketika buah yang terakhir aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Suatu hari, Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh.
tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin, martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas.
"Oh, silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun ar-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uangnya untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu diketahui Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu. Tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tidak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati, pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain si pemilik rumah. Abu Nawas pun terkaget-kaget. Secara spontan, pencuri itu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Saya malu padamu karena saya tak memiliki apa-apa.
untuk diberikan kepadamu. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini, jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia bersyukur sekaligus heran karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangga, sehingga ia selamat dari hajaran massa. Abu Nawas kalahkan perampok dengan kurma busuk. Al-Kisah, beredar kabar ada sebuah desa yang menyimpan harta karun. Desas-desus tersebut memicu orang-orang dari segala penjuru berdatangan ke desa itu. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan harta karun yang tersimpan. Ketika Abu Nawas mendengar kabar itu, ia pun menjadi penasaran dan berniat mendatangi desa tersebut. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dengan mengendarai keledai kesayangannya. Setibanya di desa itu, ternyata ada kawan Abu Nawas yang merupakan penduduk setempat. "Wahai Abu Nawas, ayo mampir ke rumahku," ajak kawannya. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan masuk. Mereka berdua pun duduk di ruang tamu. Kesempatan ini lalu digunakan Abu Nawas untuk bertanya tentang rumor yang beredar. "Apa benar di desamu terdapat harta karun?" tanya Abu Nawas. "Aku sendiri kurang yakin Abu Nawas, tapi anehnya banyak orang-orang luar berdatangan kemari dan itu sangat mengganggu ketentraman desa ini," jawab kawannya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Rata-rata mereka datang secara berkelompok. Berbagai tempat di desa ini yang sudah tertata rapi telah diacak-acak mereka hanya demi ambisi mendapatkan harta karun," jawab kawannya. "Jadi menurutmu harta karun itu memang tidak ada?" tanya Abu Nawas memastikan. "Sepertinya memang tidak ada. Kalaupun ada, tentu penduduk desa ini yang lebih dulu menemukannya," jawab kawannya. "Oh begitu. Lalu mengenai orang-orang luar yang berdatangan kemari, kenapa penduduk sini tidak melarangnya?" tanya Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Mereka datang dengan jumlah yang tak kalah banyak. Dan yang aku dengar, besok akan ada kelompok pemburu harta karun yang juga akan datang kemari," kata kawannya memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun akhirnya berniat membantu kawannya agar desa yang ditinggalinya kembali menjadi tentram. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas membuat siasat untuk mengelabuhi kelompok pemburu harta karun yang akan datang ke desa itu. Dengan peralatan sederhana, Abu Nawas membuat petunjuk-petunjuk palsu yang mengarahkan para pemburu harta karun ke tempat-tempat yang tak masuk akal. Misalnya, ia membuat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta karun terpendam di bawah sumur tua atau di bawah pohon-pohon tua yang lapuk. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak merusak teman-teman desa yang sudah tertata rapi. Pada keesokan harinya, datanglah kelompok pemburu harta karun dengan jumlah yang lumayan banyak. Mereka yang percaya dengan petunjuk-petunjuk tersebut dengan penuh semangat mencarinya. Dan setelah mereka berusaha keras, mereka hanya mendapatkan kekecewaan karena harta karun yang mereka cari sama sekali tidak ditemukan. Sementara itu, Abu Nawas dengan ceria mengamati dari kejauhan sambil menikmati pertunjukan yang ia buat sendiri. Ketika para pemburu harta karun menyerah, mereka pun akhirnya meninggalkan desa dan kini desa tersebut kembali tenang. Tapi ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, desa itu menjadi gempar oleh berita tentang kedatangan sekelompok penjahat yang juga akan mencari harta karun. Kelompok penjahat ini mengetahui bahwa petunjuk-petunjuk yang Abu Nawas buat adalah petunjuk palsu untuk mengelabuhi para pemburu sebelumnya. Abu Nawas sadar kalau dia dan penduduk desa dalam bahaya. Ia lalu mengumpulkan warga setempat untuk merencanakan siasat yang baru. Di hadapan mereka, Abu Nawas bertanya, "Di desa ini mana tempat yang paling angker?" Para warga menjawab, "Di gedung tua yang kosong,
di sana dihuni oleh jin yang sangat kejam. Tempatnya di dekat sungai ujung desa. Abu Nawas kembali bertanya, apa yang bisa membuat jin itu ngamuk? Mereka menjawab, buah kurma yang busuk. Apabila disebarkan di dalam gedung itu, dia pasti akan ngamuk, karena menurutnya itu adalah penghinaan bagi dirinya. Oh baiklah, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun rencana selanjutnya. Setelah memberikan pengarahan, Abu Nawas merubah penampilannya layaknya seorang dukun sakti. Tak berselang lama, datanglah kelompok penjahat memasuki desa tersebut. Para penduduk pun mulai ketakutan. Lalu salah satu penjahat berteriak, wahai penduduk desa, kalau kalian tidak ada yang mengaku di mana harta karun itu berada, maka akan kami hancurkan desa kalian, ancam si penjahat. Dan sesuai arahan Abu Nawas, salah satu warga yang merupakan kawan Abu Nawas segera menghampiri kawanan penjahat itu. Maafkan kami Tuan, kami sungguh sangat tidak tahu. Hanya satu orang yang tahu di mana keberadaan harta karun tersebut, kata kawan Abu Nawas. Oh ya, siapa dia? Di mana orangnya? Tanya si penjahat. Dia dukun sakti Tuan, selama ini tidak ada orang luar yang berani menghadapinya, ujar kawan Abu Nawas. Maka diantarlah kawanan penjahat itu menuju rumah yang didiami Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka langsung mendobrak pintu dan mendapati Abu Nawas yang terlihat seolah-olah sedang bersemedi. Sambil mengacungkan pedangnya, ketua penjahat itu berkata, hei orang tua bodoh, aku sama sekali tidak takut padamu. Beritahu aku di mana harta karun itu berada, atau aku tebas kepalamu dengan pedang ini, ancam ketua penjahat. Dengan penuh ketakutan dan tubuh gemetaran, Abu Nawas menjawab, letaknya di sebuah gedung tua di dekat sungai ujung desa, tapi ada syaratnya. Kalian harus menebarkan kurma busuk ini. Tanpa melakukan itu mustahil harta karun bisa muncul. Ketua penjahat kembali berkata, bagus, kau telah memberitahu kami. Tapi kalau kau sampai berbohong, aku akan kembali ke sini untuk menebas batang lehermu, ancamnya. Kemudian mereka pun pergi menuju gedung tua dengan membawa kurma busuk yang telah Abu Nawas berikan. Ketika mereka memasuki gedung itu, kurma busuk yang dibawanya segera disebarkan ke seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu gedung tertutup rapat yang membuat para penjahat terkurung di dalamnya. Bersamaan dengan itu, jin penghuni gedung tersebut muncul di hadapan mereka dengan wujud menyeramkan. Sontak mereka berteriak ketakutan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan mendobrak pintu yang terkunci. Tapi naas, mereka semua tewas mengenaskan dibantai oleh jin penghuni gedung tua. Semenjak tersiar kabar tentang tewasnya kawanan penjahat, orang-orang luar yang biasanya berdatangan mencari harta karun, kini tak ada lagi yang berani. Desa tersebut pun sekarang menjadi tenang tanpa ada gangguan kedatangan orang-orang luar. Abu Nawas singgung politikus jual-jual agama. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja, untuk berbincang-bincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun, Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesik dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja, sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian terpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko.
Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas semuanya terdiam dan heran, sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran. Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama kepada pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, agama, agama, ada yang mau membeli agama. Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dibawa ke sini? Abu Nawas kemudian menjawab, mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar. Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah? Abu Nawas kemudian menjawab, jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya, ucap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat, jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu. Abu Nawas kemudian bertanya, lantas kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab, bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas.
Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, jawab Abu Nawas, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut saya, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sikap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus. Meskipun yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang yang tanpa ragu, apalagi menjelang pilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan. Tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal
ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10-nya tuan, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong tuan? Tanya Abu Nawas. Iya benar, jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas, namun belum juga melewati pintu keluar. Tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, ayah berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini, lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda, maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Abu Nawas dikalahkan untanya. Al-Kisah, di negeri 1001 malam ada unta yang bisa bicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul
alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap. Tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dengan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Tuan Jambul. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Tuan Jambul tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam. Si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Jambul tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Tuan Jambul berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan santainya, "Saya kan berguru pada Tuan." Pada suatu hari,
Tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hatinya. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apakah syaratnya? Tanya Baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas.
Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Bunuh diri dengan sebotol madu. Selain cerdas, Abu Nawas juga memiliki keterampilan lain, yaitu menjahit. Bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada seorang majikan bernama Mr. Amir. Keterampilan menjahit Abu Nawas sangatlah bagus. Dia juga bekerja dengan sangat tekun yang membuat majikannya sangat percaya dengan dirinya. Bagi majikannya, Abu Nawas adalah karyawannya yang sangat ia sayangi. Namun di satu sisi, Mr. Amir memahami satu sifat buruk Abu Nawas yang sering minum atau memakan makanan miliknya. Pada suatu hari, Mr. Amir pulang ke rumah dengan membawa sebotol madu. Abu Nawas yang kebetulan lagi bekerja melihat kedatangan majikannya tersebut, dan ia juga melihat sebotol madu yang dibawa Mr. Amir. Abu Nawas mendekati majikannya dan bertanya, "Apa isi botol itu? Bisakah saya memintanya?" Khawatir madu itu akan diminum oleh Abu Nawas, Mr. Amir terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa isi botol itu adalah racun. Abu Nawas sendiri sebenarnya hanya berbasa-basi. Ia sendiri tahu bahwa isi botol tersebut adalah madu. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena ia menyadari majikannya tidak ingin memberi madu tersebut kepadanya. Tak berapa lama kemudian, Mr. Amir pergi. Pada saat itu Abu Nawas berpikir untuk mengambil madu tanpa menyinggung majikannya. Abu Nawas mengambil baju yang telah ia jahit lalu menjualnya. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli roti. Sekembalinya Abu Nawas ke tempat kerja, roti itu ia makan dengan madu milik tuannya. Sebotol madu habis dan Abu Nawas merasa sangat kenyang. Ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa roti. Ketika ia ingin memakan roti tersebut dengan madu miliknya, Mr. Amir sangat terkejut melihat botol madu tergeletak di atas meja dan isinya telah kosong. Tidak hanya itu, Mr. Amir juga mendapati sepotong pakaian telah hilang. "Ini pasti perbuatan Abu Nawas," gumamnya dalam hati. "Hai Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi botol ini dan sepotong pakaian telah hilang?" teriak Mr. Amir. "Maaf tuanku, ketika tuan pergi, ada pencuri datang dan mengambil baju milik tuan," kata Abu Nawas. "Jadi apa yang kamu lakukan pada pencuri itu?" tanya Mr. Amir lagi. Melihat kemarahan tuannya, Abu Nawas sedikit gemetar. Namun ia tidak kehabisan akal. "Saya sangat takut dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas.
Lalu apa yang terjadi dengan isi botol ini? Apakah juga telah dicuri oleh pencuri? Tanya Mr. Amir. Tidak, tuanku. Saya benar-benar minta maaf. Karena saya takut tuan marah, jadi saya memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan racun yang ada di dalam botol itu, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban masuk akal dari Abu Nawas, Mr. Amir tak bisa marah kepada karyawannya itu. Mr. Amir juga menyadari bahwa ini semua berawal dari kebohongannya kepada Abu Nawas. Seandainya dirinya tidak berbohong, ia bisa menikmati madu bersama Abu Nawas. Dirinya juga tidak perlu kehilangan sepotong baju. Abu Nawas ditipu wanita tua. Siapa yang sangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu wanita tua. Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di kota sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalasnya dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang, pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. Nak, maaf kalau dari tadi ibu ngikutin kamu terus. Mungkin kamu merasa nggak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang baru meninggal, kata wanita tersebut. Oh ya, nggak apa-apa bu, balas Abu Nawas sambil tersenyum. Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan? Pinta wanita tua. Tentu saja tidak bu. Apa permintaan ibu? Tanya Abu Nawas. Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, hati-hati ya bu, nanti saya menyusul, kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu? Tanya Abu Nawas penasaran. Itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya, jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. Oh baiklah bu, balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya. Sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang dan dengan mata berkaca-kaca ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul, ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. Semuanya jadi berapa tuan? Tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. Totalnya 50 dinar, jawab pemilik toko. Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo kurma dan beberapa potong roti, protes Abu Nawas. Loh, bukannya tadi itu ibu kamu?
tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya, ujar si pemilik toko. Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. Waduh, sialan, aku telah dikelabuhi wanita tua, gerutu Abu Nawas. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas harus membayar belanjaannya. 3 mayat yang tersenyum. Al-Kisah, pada suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. Yang saya tahu dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia, jawab Abu Nawas. Oh begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum? Tanya Baginda Raja. Kalau mayat yang ini semasa hidupnya dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia, terang Abu Nawas. Ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata ia mengenalinya. Dia ini kan orang ateis, saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyumnya karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin, karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepadanya, benar apa yang Paduka katakan, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja. Jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. Hai Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis itu ditempatkan di tempat yang sama denganku? Protes Baginda Raja. Yang mulia jangan salah paham, dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dulu seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud, jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas lolos dari omelan istrinya yang cerewet. Al-Kisah, Abu Nawas memiliki istri yang cerewet dan pencemburu. Bukan tanpa sebab, sikap itu dampak dari Abu Nawas yang sering pulang larut malam sampai bikin was-was. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Istrinya pun gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang,
Seketika itu istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas karena misinya berhasil, sehingga orang yang dipukulinya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras ia meminta orang itu bangun. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. "Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi," kata salah seorang warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, "Keliru bagaimana?" "Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk," terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang dan melihat ceritanya itu. Ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Pada suatu waktu, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sembahyang jamaah maghrib, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Ia menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian ia berpura-pura pula menjadi orang buta sambil membawa tongkat. Lalu ia sengaja menabrak orang buta itu seraya berkata, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf, karena sungguh-sungguh saya tak sengaja." "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Ya, saya buta. Peganglah tongkatku ini." "Orang buta pastikan memakai tongkat untuk berjalan," jawab si buta. Disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Maka mereka berjalan bersama-sama dan orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia.
Keduanya saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi ini banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku, karena ia juga buta. Fikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya yang dilarikan orang. Sial benar aku. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia. Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi nih, kepalaku jadi benjol. Si buta memegangi kepalanya yang benjol. Maka si buta panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka si buta. Setelah terkena lemparan beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenainya? Difikirnya lagi hingga berkerut keningnya. Si buta makin heran, ia curiga. Tak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkan saya. Ambillah kembali pundi-pundimu ini. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Menampar pipi raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, dia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tak dia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ditampar.
Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar aja. Kelakuan seperti itu tak boleh dibiarkan berlangsung lama di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya, pikirnya dalam hati. Aha, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Raja. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda Raja. Nanti malam kita pergi berdua saja dan tuanku memakai pakaian santri, ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga dia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa dia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, dia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati. Selambi meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh seorang Yahudi itu. Ketika dia hendak mengangkat kopi cangkirnya lagi, dia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya. Hingga Baginda belum pernah mencicipi barang sedikit saja kopi yang disuguhkan. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun wahai Baginda Raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda takkan percaya. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tak bisa membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Apa adanya, pembelaan Yahudi tak disetujui oleh Baginda karena menampar orang termaksud perbuatan maksiat dan Baginda harus mengambil tindakan tegas. Karenanya, sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun ar-Rasyid amat memperhatikan rakyatnya. Dia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Obat tidur untuk Raja Harun ar-Rasyid. Malam itu Raja Harun ar-Rasyid tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata selama beberapa menit.
namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam ia belum juga menguap. Raja Harun ar-Rasyid memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat raja tertidur akan diberi 10 karung koin emas, kata Raja Harun ar-Rasyid. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat, lantaran sejak sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berniat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, menata posisi duduknya. Ia memulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat. Ia sakaratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Raja Harun ar-Rasyid malah semakin sulit menguap lantaran menyimak dengan runtut alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Di saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balkis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihi bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balkis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun ar-Rasyid semakin sulit tidur. Untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan Abu Nawas. Monoton dan tidak menarik, sehingga membuatnya menguap 2 kali. Ia miringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan mulai mengantukkan kedua mata dan tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendekur agak keras. Al-Kisah. Pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh, hingga sampailah ia melewati sebuah desa. Dan kala itu suara azan zuhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek.
Kemudian ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali. Sholat dan berdoalah dengan benar, tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawaban Abu Nawas membuat sang ulama kaget. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doaku yang kedua, itu saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Seketika sang ulama menjadi malu karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama. Sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja.